Halo para pemantau, balik lagi di Memantau, tempat di mana kita bahas yang serius tapi tetap sambil senyum-senyum sini. Hari ini judulnya persiapan hadapi Cina, Elkan Bagot kemana? Pertanyaan sederhana, kalau kita mau ke babak keempat, kita harus ngalahin Cina. Tapi di saat kita mau ke Piala Dunia, Elkan Bagot malah kemana? Oke teman-teman, match lawan Cina di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini laga hidup mati. Ya, literally menang hidup, kalau kalah, ya kita balik nonton Piala Dunia dari layar TV lagi. Kita sekarang duduk manis di posisi keempat grup C. Dan seperti yang kita tahu, hanya posisi 3 dan 4 yang bisa lanjut ke ronde 4 untuk bertarung lagi demi satu tiket Piala Dunia. Kalau kita menang lawan Cina, wah, pintu harapan terbuka lebar. Tapi kalau kalah, ya jangan salin lapangan atau cuaca, karena kayaknya itu bukan alasan. Udah kayak lagu lawas aja. Mencari sebab serta mencari alasan. Masalahnya, setelah lawan Cina, kita langsung harus ngadepin Jepang. Jepang bos, yang udah pasti lolos, udah tinggal bawa koper aja ke Amerika. Jadi kalau masih berharap ampunan dari Jepang, mungkin kita lagi mimpi. Sama ngimpinya kalau kita berharap bisa geser Australia dan Arab Saudi yang ada di atas kita. Paling realistis emang ngamanin posisi keempat dari kejaran Bahrain dan Cina. Tapi mari kita cek daftar absen ya. Martin Pas, kartu kuning kedua. Jadi dia harus nonton dari tribun sambil ngopi kapal ngebul. Padahal dia selama ini bisa ngasih rasa aman sebagai Menteri Pertahanan di Timnas Indonesia. Tapi tenang, masih ada Bang Emil Audero yang bisa jadi kiper utama. Doi bukan kiper kaleng-kaleng loh. Ya, meski kemarin gagal bawa klubnya Palermo promosi ke Serie A. Marcelino Ferdinand sama, kartu kuning juga. Jadi kita kehilangan gelandang kreatif yang doyan nusuk-nusuk lini belakang lawan, kayak lagi main Mobile Legends. Tapi kalau dilihat dari susunan daftar pemain yang dipanggil, kayaknya ada kesempatan nih buat Stefano Lillipali atau si bocil Eliano Reinders untuk berada di posisi tersebut, gantiin Marceng. Satu lagi ada nama Ragnar Oratmangun alias Wahaji. Wahaji katanya kena virus. Kali ini bukan virus hoax, ini beneran. Jadi dia harus out. Bahkan sampai harus ngasih pengumuman di medsosnya soal kabar tersebut. Untung ngumuminnya nggak pakai toa musola ya. Lalu kita geser ke pertanyaan utama episode ini. Elkan Bagot kemana? Ganti pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert ternyata belum cukup buat narik Elkan balik. Elkan masih belum dipanggil, padahal melalui kabar burung yang beredar. Burung siapa tuh? Burungnya siapa kek? Burung diurusin. Balik lagi ke topik. Berdasarkan kabar burung yang beredar, Elkan diduga kuat selek sama STY gegara nolak panggilan pas Piala Asia U23 lalu. Dan ketika ditanya, juru bicara PSSI Arya Sinulinga bilang, Elkan Bagot ini udah lama kita tanya, sejak lama itu udah mengatakan bahwa ia fokus untuk di klub. Jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan juga sebagai pemain dan kita hargai dan hormati Elkan yang memang fokus di klubnya. Walaupun mungkin lagi libur tapi tetap aja dia fokus di sana. Kita berikan keleluasaan bagi pemain untuk fokus di sana. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab teman-teman mengenai langkah-langkah ini. Elkan masih fokus di klubnya. Ah iya, klubnya. Klubnya yang udah berapa kali minjemin si Jangkung ini ke klub lainnya. Padahal katanya dia udah nyampe di Bali tuh. Atau mungkin lagi nunggu WhatsApp dari Coach Kluivert. Mungkin juga belum centang biru. Mungkin masih typing. Kita kan nggak tahu juga. Yang jelas kalau alasan fokus ke klub terus-terus dipakai, ya bisa-bisa pas Indonesia masuk Piala Dunia 2026, Elkan masih bilang, saya fokus pramusim. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita coba baca ini dari dua sisi. Dari sisi federasi, mungkin mereka ogah paksa Elkan karena trauma di ghosting. Kan sakit, yang mau aja yang dipanggil. Dari sisi Elkan, mungkin dia merasa belum 100% klik dengan tim. Tapi sejak 2021 lalu loh, udah resmi jadi WNI. Masa bondingnya sepanjang LDR? Kalau setiap panggilan timnas harus pakai istilah masih fokus ke klub, nanti jadi tren. Kenapa nih nggak nikah-nikah mas? Saya masih fokus ke klub. Ngomong-ngomong soal absennya beberapa pemain di timnas, coba tengok daftar pemain di Garuda Calling. Nggak ada satupun pemain dari Persib Bandung, juara Liga 1 musim ini.
Mark Klok nggak dipanggil, Edo Febriansah skip juga, begitu juga Adam Alis. Biasanya para pemain yang bawa klubnya jadi juara Liga Domestik itu performanya bagus, makanya mereka dianggap layak membela timnas. Tapi kan Liga kita cuma peringkat 5 se-ASEAN dan peringkat ke-25 se-Asia. Jadi buat apa dong para pemain tampil moncer di klub tapi nggak juga dipanggil ke timnas? Atau benar selama ini ada dugaan pemain titipan di timnas Thailand? Entahlah, yang jelas ini kayak bikin rendang tapi nggak pakai santan, atau bikin lotek tapi kacangnya habis. Rasanya pasti ada yang kurang. Jadi menghadapi Cina nanti, kita tanpa Pas, tanpa Marcelino, tanpa Wahaji, tanpa Elkan, tanpa pemain Persib. Tapi jangan khawatir, kita masih punya semangat. Dan semoga semangat itu cukup buat jebol gawang Cina. Minimal nggak ada gorengan isu terbelahnya ruang ganti kayak di leg pertama kemarin. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Memantau. Karena dalam sepak bola, yang tak terpantau bisa saja hilang. Saya pamit dulu dan ingat, jangan terlalu serius. Nanti kayak PSSI kalau nanggapin kritikan dari netizen. Tiba-tiba nanti ada komen dari jubir, udah beli jersinya belum?